Musisi Jering SID akhirnya menerima putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada dirinya. Minggu lalu, usai sidang putusan, Jering dan Nora Alexandra istrinya, juga kuasa hukum mereka, Iwayan Gendo Suhardana dan Sugeng Teguh Santoso berniat mengajukan banding. Tapi setelah berpikir 7 hari, pihak Jering akhirnya bisa menerima vonis 1 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah yang dijatuhkan kepada musisi bernama asli Imade Ari Astina itu. Jering yang didakwa bersalah telah melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap pegiat media sosial Adam Denny tak mau memperlama proses ingkrah hukuman dirinya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Imade Ari Astina alias Denny tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 25 juta rupiah. Dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 bulan. Ya sudah saya siapkan mental saya untuk kemungkinan terburuk, jadi ya tidak terlalu terkejut. Selama saya masih ada istri di sebelah saya pasti akan bisa melewati semuanya. Mantap. Kami berpikir, jadi kami tidak akan mengomentari putusan. Ya, ini adalah satu bentuk ketaatan hukum, penasihat hukum pada putusan. Kalau dalam 7 hari ini nanti kita akan ada sikap. Kalau misalnya banding, baru kami akan berkomentar apa keberatan terhadap putusan. Kalau kami tidak banding, maka kami tidak akan mengomentari. Ya, Nora hadir memberikan dukungan kepada Bli Jering. Ya, ini penting. Dan sebetulnya memang ini adalah perjalanan. Ya, yang saya harapkan Bli Jering kuat karena sudah ada perkara sebelumnya saja. Ini saja catatannya nih tadi ya. Jika vonis hukumannya sudah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap, Jering ingin fokus menjalani sisa hukumannya. Jika dipotong masa tahanan, 9 bulan lagi Jering bakal bebas. Saat ini, ia sudah menjalani penahanan selama 3 bulan dan kemungkinan akan dipindahkan dari tahanan Polda Metro Jaya ke Cipinang. Pasalnya, status Jering sudah berubah dari terdakwa menjadi narapidana. Lantas sedihkah Jering jika Kamis besok harus merayakan Hari Raya Nyepi di balik bui? Tapi kita tidak mengomentari soal substansi. Nah, yang mau saya sampaikan adalah tambahan dari saya ini ya, berita gembira. Kan saudara Adam Denny melaporkan saya sebagai satu fitnah pasal 27 kepada saya ya. Hari ini saya mendapatkan informasi laporannya dihentikan. Ya. Laporannya dihentikan karena dari pernyataan saya tidak ada peristiwa pidana. Ini punya implikasi hukum nih. Ya. Jadi terbuka buat saya untuk melaporkan saudara Adam Denny pasal 317. Makin banyak belum susun Ya. 317 persangkaan palsu. Tahun lalu, Jering juga harus merayakan Nyepi di sel tahanan, tepatnya di Rutan Kerobokan, Badung, Bali. Yang paling menyiksa bagi pencipta lagu Sunset di Tanah Anarki itu adalah jauh dari pelukan keluarga. Jering merasa bersalah pada Nora karena merasa belum pernah membahagiakan istrinya itu. Di awal pernikahan, belum sempat bulan madu, lantas tersandung kasus pencemaran nama baik di Bali pada tahun 2020.
Baru bebas pada Juni 2021, Jering kembali terjerat kasus hukum karena dilaporkan Adam Denny. 1 Desember 2021, 3 bulan pasca menjadi tersangka kasus pengancaman dengan kekerasan, Jering kembali diciduk polisi. Lantas, apakah Nora mampu bersabar menunggu kebebasan sang suami? Ya, harus tetap dijalanin aja. Semoga suami saya tetap kuat. Mengaku sudah kapok keluar masuk penjara, Jering berjanji pada Nora tak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Di usia 45 tahun, Jering merasa telah punya anak. Itu sebabnya setelah bebas nanti, Jering ingin kembali menjalani program bayi tabung bersama Nora. Kedepannya saya mau fokus ke istri, dan istri saya sudah hampir 2 tahun tidak bahagiain dia. Jadi utang banyak sama istri, mau fokus membuat untuk bikin keturunan juga, karena usia saya sudah hampir 45. Orang tua juga sudah sepuh, masih utang cucu sama beliau. Medsos akan saya gunakan hanya untuk pekerjaan saja nanti. Jadi nggak akan ada lagi yang namanya polemik-polemik yang berusaha berujung seperti ini lagi. Intinya saya sudah kapok lah. Aktor asal Malaysia Alif Ali Khan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen yang dilaporkan Aska Ongi, mantan istri sirinya. Ali yang berkewarganegaraan Malaysia diduga memasukkan IKTP dan kartu keluarga untuk membuat akta lahir putrinya yang lahir dari pernikahannya dengan Aska. Tapi benarkah karena khawatir melarikan diri, adik aktor Miller Khan itu bakal ditahan dalam waktu dekat? Hanya gimana ya? Capek sih sebenarnya. Pokoknya udah serahkan ke Polri aja untuk menanganinya. Pengennya segera disidangkan di pengadilan. Kalau benar nih hari ini sedang diperiksa, ya silakan aja ikutin prosesnya gitu. Pokoknya kita ikut proses penegakan hukum ini, apa yang penyidik ingin lakukan ya silakan. Kasus dugaan pemalsuan dokumen ini bermula saat Aska ingin membuat akta kelahiran putrinya, tapi tak bisa karena Ali sudah lebih dulu membuatnya. Dari situlah, Aska dan tim kuasa hukum melakukan investigasi pribadi hingga diketahui Ali membuat akta kelahiran asli dengan data-data palsu. Jika terbukti bersalah memasukkan dokumen, Ali bisa digajar hukuman 6 tahun penjara. Itu kan otaknya Aska yang meminta saya untuk membuat akte. Kok jadi diterbalikkan kepada saya? Jadi saya merasa ya saya menjadi korbannya Aska juga. Menikah dengan Aska Ongi pada 2018 silam, Ali tak menyangka dirinya bakal menjadi seteru hukum mantan istrinya itu. Selain pernah dilaporkan Aska atas dugaan KDRT, Ali juga sempat mengajukan gugatan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tapi gugatannya ditolak oleh majelis hakim. Walhasil, niat Ali untuk merebut hak asuh putrinya dari tangan Aska gagal total. Padahal jika gugatan itsbat nikahnya dikabulkan, secara otomatis putrinya memiliki 2 kewarganegaraan dan Ali punya hak untuk menghabiskan waktu bersama darah dagingnya sendiri. Lantas bagaimana sekarang? Benarkah Ali menuding Aska menaruh dendam kesumat pada dirinya? Mengapa Aska seolah tak mau putrinya memiliki ayah biologis yang sah secara hukum? Bingung ya, apakah dia belum bisa move on atau gimana? Karena yang saya tangkap orang itu kalau misalnya ada anak, kalau dia tidak mempunyai perasaan sama saya, harusnya santai aja lah. Jangan buang waktu lah, ngurusin anak lah yang baik gitu loh. Ngurusin anak dengan benar, jangan buang-buang waktu pengen tampil banget, ya jelas tampil dengan cara yang benar. Dan Aska pun tidak mempunyai hak, karena di sini pun ada hukum yang jelas. Kalau Aska tidak mempunyai hak ataupun alasan apapun untuk menghalangi saya daripada bertemu anak gitu. Dan di sini pun kalau sampai dia melanggar peraturan itu, ya akan ada konsekuensi hukumnya buat Askanya. Sebenarnya sih nggak masalah ditolak ataupun tidak ya, karena memang tujuan dan niat saya itu memang untuk anak gitu loh. Dan sebenarnya saya sudah dapatkan yang saya mau gitu loh. Tujuan saya melakukan isbat ini biar ada seperti teguran buat si Aska ini, kalau sebenarnya dia nggak bisa menghalangi seorang bapak ketemu anak. Jadi cuman itu harapan saya sih, cuman untuk bertemu anak. Dan alhamdulillah saya sudah ketemu anak, bahkan minggu depan juga rencana untuk ketemu dengan anak saya lagi. Jadi saya bebas untuk bertemu anak saya kapan saja.
Jadi saya juga udah pernah bilang sebelumnya juga berapa kali di pengadilan juga, saya nggak masalah ditolak ataupun tidak karena saya udah dapatkan yang saya mau, yang saya kejar itu untuk bisa bertemu dengan anak saya dan sudah dibolehkan kapan saja. Itu sih. Jadi alhamdulillah sekali sih. Jadi nggak mengaruh ataupun nggak menjadi masalah sama sekali buat saya.